Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Wiley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Can This Love Be Translated? Ya, ini juga menandakan drama tahun 2026 pertama yang Mai tonton ya. Ini sudah bulan April. Ya maafin lah ya, karena memang enggak bisa terus-menerus nonton doang ya. Jadi ada kegiatan lain juga, jadi maafin Mai. Tapi Mai tetap akan kasih kamu drama review di tahun ini juga. Oke, Can This Love Be Translated? Drama ini Mai tonton biasanya kan karena aktor dan aktrisnya itu Mai ikuti gitu ya. Nah kali ini memang bukan aktor dan aktris yang Mai ikuti, tapi mereka tidak asing ya buat Mai. Karena Mai juga ternyata sudah menonton cukup banyak drama mereka, jadi kayak begitu tahu yang memerankan itu mereka, Mai langsung semangat, Mai langsung mau nonton. Ya, yang pertama adalah Kim Son Ho. Kim Son Ho kelahiran tahun 86. Mai nggak tahu dia kelahiran 86. Oke, Kim Son Ho, Upa. Mai tonton dia sebelum ini di drama When Life Gives You Tangerines. Memang bukan lead male, tapi dia cukup banyak juga scene-nya di situ ya. Bukan lead male dari awal. Dia yang terakhir baru muncul ya. Terus Can This Love Be Translated ya, sebelumnya lagi di Hometown Cha-Cha-Cha di tahun 2021 sebagai Hong Du-shik. Sebelumnya lagi di drama Startup sebagai Han Ji Kyung. Sebelumnya lagi ternyata Mai sudah ketemu dia juga di drama 100 Days My Prince di tahun 2018 sebagai Jong Jae Yoon. Nah itu berarti pertama kali Mai ketemu dia. Oh, kalau sudah 5 drama kayak gini, kayaknya Mai wajib deh ngikutin dia, ya nggak sih? Oke, kita masuk ke nama Kim Son Ho di daftar berikutnya ya. Mengerikan, makin banyak berarti yang akan Mai tonton. Karena aktingnya keren guys, sudah mendapatkan berbagai awards juga loh. Dan lead actress di drama ini Go Yoon Jong. Kelahiran tahun 96. Oh, mereka selisih 10 tahun ya, tapi chemistry-nya tetap dapat banget guys. Mai udah nonton dia sebelum ini di drama Resident Playbook. Oh Iyong di tahun kemarin, pas banget ya. Terus Mai nonton dia sebelum ini di drama That's Game sebagai Lee Ji-soo. Ya karena That's Game itu kan banyak banget pemerannya dan semuanya terkenal gitu ya, karena mereka cuma main kayak di 1 atau 2 episode gitu kan. Kamu wajib nonton lah itu drama That's Game itu ya, one of the best K-drama I've ever seen. Nah itu terus sudah 3 kan ya. Nah sebelum ini di drama Alchemy of Souls, Light and Shadow di tahun 2022. Oh sebentar, di Alchemy of Souls 1 berarti dia juga ya sebagai Naksu, bukan si itu ya. Mai kira Jong So Min yang jadi Mudok di Alchemy of Souls pertama itu juga yang jadi Naksu. Main lupa ya. Oh iya, memang yang jadi Naksunya ya Go Yoon Jong. Berarti sudah banyak banget ya drama dia main tonton ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 drama. 6, 7, 8, 9. Guys, Mai nonton dia juga di drama Law School di tahun 2021. Terus Sweet Home pertama ya, yang agak banyak dianya, Pak Yuri. Terus sebelumnya lagi di The School Nurse Files. Sebelumnya lagi di He is Psychometric. Wah, ini udah banyak banget ya. Apa kami tidak mempertimbangkan kamu nonton dia juga? Aduh, banyak banget ya. Sebenarnya aktingnya juga keren.
5, 6, coba 7, 8, 9 drama dia yang sudah Mai tonton. Udah dapat award juga ya, acting dia juga makin lama makin bagus. Nah, apalagi Mai benar-benar ngerasain, sudah mulai ngerasain itu dia di Resident Playbook ya, kalau acting dia bagus. Tapi kan di Resident Playbook itu screen time-nya itu dibagi-bagi dengan teman-teman dia yang tokoh utama di sana. Nah, yang kali ini nih yang screen time dia benar-benar banyak ya. Jadi makin terasa kalau acting dia itu keren. Go Yoon Jong. Kalau Mai ketemu dia di satu drama lagi, Mai akan ikuti dia. Oke. Dan masih ada pemeran utama yang lain, Mai akan ceritain sambil Mai ini ya, kasih kamu reviewnya. Di Asian Wiki itu reviewnya dan ditulis plot sinopsisnya oleh staffnya Asian Wiki itu cuma 3 baris, guys. 3 baris. Nah, drama Can This Love Be Translated tayang di Netflix sebanyak 12 episode, mulai tayang di bulan Januari gitu ya. Romantic comedy genrenya. Nah, jadi Mai akan cerita dulu dari Kim Song Ho, di sini berperan sebagai Joo Ho Jin. Guys, dia ini keren banget karena dia adalah seorang interpreter yang bisa banyak bahasa. Banyak loh, bukan cuma satu aja ya. Jadi dia bisa, selain dia tentu saja orang Korea, dia bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Itali, bahasa Mandarin ya, bahasa Perancis, pokoknya katanya sampai berapa bahasa lah pokoknya dia bisa gitu. Nah, suatu hari dia itu di Jepang, karena selain dia ada menjalankan tugas sebagai seorang interpreter, dia juga mau sekalian tuh mengunjungi satu pulau, di mana pulau itu banyak banget kenangan dia dengan first love dia, bisa dibilang ya. Jadi sekalian mau mengunjungi itu. Nah, dalam perjalanan dia mengunjungi pulau itu, ketemulah dia dengan Go Yoon Jong, di sini berperan sebagai Cha Moo Hee. Si Cha Moo Hee sendiri datang ke Jepang karena dia mau ketemu dengan mantan dia yang katanya mengkhianati dia. Dia bilang kayak gitu ya. Kayak ya dia di two timing ya, pada saat yang bersamaan di two timing oleh mantannya. Jadi dia kayak masih belum ya gamon lah ya, gamon si Cha Moo Hee. Nah, tapi ketika di restoran yang punyanya si pacarnya X dia itu ya, pacar X-nya si Moo Hee, ternyata dia lihat kalau pacarnya itu lagi hamil gitu. Dan di restoran itu juga ketemulah si Moo Hee dengan Ho Jin. Nah, di situ Ho Jin membantu Moo Hee untuk menjadi interpreter gitu ya. Nah, meskipun Ho Jin agak dipaksa juga gitu ya. Nah, tapi akhirnya dia bantu Moo Hee. Cuma masalahnya ternyata pertemuan mereka tidak berhenti sampai di situ gitu. Nah, mereka jalan bareng sampai sempat ke pulau yang Mai cerita tadi, yang ada kisah Ho Jin dengan first love dia gitu ya, di pulau itu. Dan dari pertemuan mereka yang mereka kira mereka nggak akan ketemu lagi gitu ya, ternyata hubungan mereka terus berlanjut, ketemu lagi mereka di Korea. Nah, si Moo Hee ini berprofesi sebagai seorang aktris, guys, tapi dia bukan aktris yang terkenal banget gitu ya. Nah, tapi pada suatu saat nih, ketika dia balik ke Korea, sesudah dia tidak berhubungan lagi dengan si Ho Jin, dia balik ke Korea, dia memerankan suatu peran menjadi ratu zombie gitu ya. Nah, di sana ketika syuting adegan terakhir, sayangnya si Moo Hee itu terjatuh dari gedung tinggi dan dia jadi koma, tidak sadarkan diri gitu ya, terbentur kepala dia. Tapi guys, nih ternyata the movie yang dia perankan itu booming ketika dia koma. Jadi ketika dia bangun, ini kocak banget guys.
ketika dia bangun, dia kaget karena dia ada di kamar VIP gitu. Dia itu kalau nggak salah sampai berbulan-bulan ya dia pingsannya itu, komanya. Jadi ketika dia sadar, dunianya sudah berubah. Dari aktris yang lugu, dia sampai seorang aktris yang seluruh dunia tuh tahu dia gitu ya. Sampai tahu dia. Nah, di situ juga dia dia harus menyesuaikan diri kan ya. Ya, dia harus menyesuaikan diri dengan Dorami peran dia yang di movie itu. Dan mendadak dunianya berubah. Dia juga senang sih ya, akhirnya dia bisa dikenal orang, jadi dia jadi aktris terkenal gitu. Nah, dari situ juga Hojin itu, ini spoiler dikit ya, Hojin itu dari ketika si Muhi koma, itu Hojin sudah sering mengunjungi Muhi, tapi secara diem-diem. Jadi yang tahu cuma manajernya Muhi, yaitu Kim Yong-woo yang diperankan oleh Choi Woo-sung. Nah, ternyata Hojin masih peduli banget sama Muhi gitu. Dan ada satu foto Muhi ketika mereka yang di Jepang itu ya, yang di berfoto di pulau tempat Hojin ke sana itu, dan postingan itu ya, satu foto itu diposting di Instagram, dan orang mengira setelah Muhi terkenal, orang mulai mengorek-ngorek siapa sih pria yang di foto itu, di fotonya Muhi, karena kelihatannya dari jauh gitu ya, jadi kayak agak nggak jelas ya, orang mempertanyakan itu siapa gitu ya. Nah, gara-gara satu foto itu ya, hubungan Hojin dan Muhi itu berlanjut terus sampai juga mereka sering ketemu di tempat kerja gitu. Dan pada suatu hari ya, Muhi ditawari menjadi peran utama di salah satu reality show yang namanya The Romantic Trip. Jadi Mai suka banget ya dengan konsep The Romantic Trip ini. Jadi mereka mengundang dua peran utama ya, cowok cewek, untuk pergi ke luar negeri ya. Mereka pergi ke beberapa negara untuk menjalani romantic trip. Nah, di sini mereka memilih Cha Muhi dan juga dengan satu aktor Jepang yang terkenal, Hiro Kurosawa. Mereka panggilnya Hiro ya, yang diperankan oleh Sota Fukushi. Oh, ternyata memang orang Jepang ya. Bahasa Koreanya bagus banget. Jadi di sini awalnya ya kayak nggak bisa gitu ya, nggak bisa bahasa Korea gitu ya. Nah, jadi di situ ketika mereka sudah dipilih, mereka kan butuh interpreter ya untuk acara itu. Jadi supaya Muhi dan Hiro ketika berkomunikasi mereka pakai kayak headset gitu ya. Di situ yang menjadi interpreternya adalah Hojin. Nah, sebenarnya itu up and down banget ya, sampai Hojin mau jadi interpreter di acara ini gitu. Nah, jadi ketika ke luar negeri, iya kamu tahu, Muhi dan Hojin jadi tetap terus kemana-mana gitu kan. Tapi ini yang buat Muhi agak khawatir ya, dia agak khawatir ya. Itu karena si cinta pertamanya Hojin ya, yang menurut cerita Hojin, dia sekarang berhubungan dengan Hyungnya Hojin ya, akhirnya pacaran sama Hyungnya Hojin. Jadi agak wow, kayak complicated banget kan ya. Lee Edam di sini yang berperan sebagai Shin Ji-son, dia adalah seorang PD. Nah, pertamanya romantic trip ini PD-nya bukan dia ya, tapi akhirnya diganti PD-nya jadi si Shin Ji-son ini. Dan saat itu Muhi juga tahu kalau Shin Ji-son ini ya adalah cinta pertamanya si Hojin gitu. Jadi gimana ya, Muhi jadi makin galau nih karena akhirnya si Ji-son kan deket lagi dengan Hojin. Apalagi setelah Muhi tahu kalau si Ji-son itu pertunangannya putus dengan Hyungnya Hojin, nggak jadi nikah. Wah, gila banget ya. Jadi cinta segitiganya tuh makin jelas ya di sini. Dan di satu sisi ya, Hojin itu juga belum bisa sepenuhnya move on dari Ji-son, tapi dia jelas terlihat goyah oleh Cha Muhi gitu ya.
Dan juga Hiro di sini ya, pertamanya itu benci banget ya sama Muki ya. Dia panggilnya zombie. Lama-lama jadi suka, guys. Lama-lama jadi suka gitu ya. Jadi wah, Hojin juga jadi khawatir gitu ya. Jadi nambah saingan gitu ya. Jadi Hojin bisa nggak sih ngelepas Jisung dengan sepenuhnya gitu, bisa move on nggak sih sampai dia bisa benar-benar suka sama Muki gitu. Dan dia nggak tahu kalau Hiro itu beneran suka sama dia dari awal gitu ya. Tapi ada satu masalah yang dihadapin Muki ya. Dia mulai melihat halusinasi gitu ya. Dia melihat Dorami. Ya, Dorami kan peran dia yang sebagai ratu zombie itu. Nah, dia melihat Dorami di ilusi dia gitu. Nah, ternyata itu ada hubungan dengan masa lalu dia karena Chamuki belum selesai dengan masa lalunya. Dia punya masa lalu yang kelam banget. Jadi dia mendadak bisa kayak punya dua kepribadian gitu. Nah, gimana ya cara Muki supaya bisa menang dari dua kepribadian ini gitu ya. Nah, di situ perannya Go Yun Jong keren banget. Dia bisa berperan di dua kepribadian berbeda ya. Itu keren banget ya. Nah, nanti Hojin tahu nih kepribadian dia yang si Dorami itu. Keren banget, guys. Dan Hiro juga yang pertama dia tuh benci ya sama Muki, dia akhirnya jadi suka sama Muki dan memperjuangkan cintanya. Waduh. Ya, menurut kamu gimana nih? Yang menang nih bakal Hojin atau si Hiro ya? Karena Hiro sweet banget, guys. Kalau Hojin sama Muki sering berantem. Ada-ada aja berantemannya ya. Nah, Shin Ji-sun juga dia setelah putus nggak jadi nikah tuh sama hyungnya si Hojin ya. Apakah dia akan mengajak Hojin pacaran akhirnya gitu ya, karena kan dia udah single gitu. Tapi di satu sisi, guys, Kim Yong-woo tadi manajernya Muki tuh suka dengan P.D. Shin. Seru banget kan, kelihatan cinta segi berapa ini. Jadi akan seperti apa nih kisah cinta mereka yang ruwet kayak gini gitu ya. Nah, kamu bisa nonton di Candice Love B Translated. Orangnya banyak banget juga ya. Oh, nama movie-nya The Quiet Woman. The Quiet Woman, Dorami, zombie. Nah, kita lihat beberapa komentar user di Asian Wiki, okay? I heard this drama was good, but so far I find it quite boring. And female lead is pretty annoying in the drama. Love Kim Son Ho acting in the series a lot. Iya, bagus banget. Dia sudah ganteng, actingnya bagus. His acting skills is more elegant and classy. Wishing him continued success. Love the female lead Go Yun Jong too. The best. Such a sensible drama. Great script writing. It's not just about a love story between a translator and an actress. It's so more than that. Iya, benar. Iya, more than that loh. Jadi karena kan si Chamuhi di sini juga mencari jati dirinya dan dia harus menyelesaikan masa lalunya ya. Cerita yang belum selesai itu harus selesai gitu. From 1 to 8, excellent and often surprising, warm and funny. Starting at 9, I thought the pacing was off. The subject matter and tone were odd. Enggak sih kalau ini ya. On my third watch already, and I can tell you this is the type of drama that stays with you. Nah ya, padahal nih, Mai udah selesai nonton drama ini kayak hampir 10 hari, guys. Tapi Mai masih ingat loh detail drama ini, ya kan? Mai nggak kayaknya enggak kan, gitu kan? Memang drama ini stay with me, benar ya. Nah, user rating di Asian Wiki sendiri menunjukkan drama ini mendapat nilai 94, guys. Yuk kita lihat di tempat lain. 94 tuh tinggi banget loh. Tinggi banget ya. Tinggi Asian Wiki. Untuk di IMDb 7,9. Tinggi.
Untuk di Rotten Tomatoes 83% tinggi. Untuk di Letterboxd 3,8. 4 tepat sudah tinggi banget. 74% menyukai TV show ini. Di Google user 5 tempat tinggi guys. Joo Ho Jin, who works as a multilingual interpreter thanks to his exceptional foreign language skills, find himself interpreting for the uniquely charismatic global superstar Cha Moo-hee and begins to feel unfamiliar emotions. Udah 5 tempat ya, tinggi semua nih. Tadi oke. Ini ada sedikit dari What Beauty Hall ya. This is the thing about mature love. Keduanya merasa safe dan gak takut dengan keputusan tersebut karena dasarnya sudah kuat. Full of love and respect. The emotions of a celebrity and her interpreter get lost in translation as they travel the world filming a TV show. Will love find its own language? Iya ya, yang buat makin dekat ya antara si Cha Moo-hee dan Ho Jin itu karena kata-katanya hero itu kan ditranslate oleh Ho Jin gitu kan. Nah jadi kayak pernyataan perasaannya hero segala macam itu yang didengar, yang dimengerti oleh Cha Moo-hee kan suaranya Ho Jin. Nah menurut Mai itu salah satu kuncinya di drama ini. Kenapa mereka tuh makin lama makin baper, ya nggak sih? Nah gitu ya. CNN Indonesia nih. Visual mewah dan chemistry manis Kim Son Ho dan Go Yoon Jong gagal menutupi naskah yang pincang. Naskah yang pincang. Di mana pincangnya? Mai tidak melihat naskah yang pincang, tapi dia memberikan 3,0. Itu tinggi loh. Receive generally positive reviews, kata Wikipedia. Yeah. My drama list 8 dari 10. Wow. Semuanya tinggi ya. Overall, this is a good drama. A lot of fun. 2 amazing lead actors with great chemistry. Meaningful story. Not really a typical rom-com. Iya. Very strong finale. Ini dari Facebook ini ya. The tone overall is about 80% easy watch, 20% serious. Watch it, not just for the romance, but for the path to healing. Nah, benar. Healing, ya. Dia harus selesai sama masalah dia. Oke. Mai melihat semuanya itu mendapatkan rating yang positif ya untuk drama, review yang positif juga. Jadi, Mai akan kasih drama Can This Love Be Translated yang kata Google ini TikTok ada review sedikit nih, serve as a reminder that despite the differences in language and culture, the essence of love remains universally palpable. If you find yourself intrigued by stories that challenge the conventional narratives of romance, this film is much worse. Must watch. Gara-gara baca kecepatan gitu ya. Jadi mereka kasih drama ini rating sebesar 95. Guys ya. 95 itu adalah rating tertinggi yang Mai bisa kasih untuk satu drama. Dan sejauh ini ya, tahun kemarin terutama ya, Mai itu kasih nilai 95 cuman sama 2 drama guys. Ya, cuma sama 2 drama. Yaitu drama Study Group dan When Life Gives You Tangerines. Dan akhirnya mereka kasih juga drama Can This Love Be Translated 95 guys. Ini nilai tinggi banget ya, Mai gak kecewa banget membuka tontonan tahun 2026 dengan drama ini. Jadi menurut Mai, kamu wajib nonton drama Can This Love Be Translated.
이 사랑 통역 되나요? Nonton dramanya, oke? Oke, saat ini mau lagi nonton drama No Tale to Tell. No Tale to Tell, iya kan? No Tale to Tell. Ini 2 hari Mai sibuk banget jadi belum lanjut. Mai udah nonton sampai episode 4. Malam ini akan lanjut di episode 5, guys. No Tale to Tell. Ini juga menurut Mai menarik banget juga ya. Ini romance fantasy ya jatuhnya ya. No Tale to Tell. Ngomong-ngomong nih siapa nih? Lee Edam ya. Itu kalau jadi Oninya si Kim Hae Yoon cocok banget ini. Meskipun ratingnya tidak tinggi sih di Asian Wiki 89 gitu ya. Let's see what we have. Fantasy romantic comedy. Oke. Kita Gumiho guys, Kim Hae Yoon ya. Oke, 12 episode Mai akan selesai di minggu depan. Oke, tetap semangatin Mai dengan kasih jempol kamu di drama reviewnya Mai. Dan jangan lupa juga kamu tinggalin komen untuk ngobrol-ngobrol sama Mai, oke? Dan kamu share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya supaya mereka bisa dapat referensi nih mau nonton K-drama yang macam apa dari dengerin reviewnya Mai dulu, oke? Dan subscribe ke channelnya Mai supaya kamu gak ketinggalan sama konten-konten yang kami hadirkan. Oke, jadi tetap setia di channel Mai, The Mai Chronicles, and see you in the next K-drama review by Miley. Annyeong!